Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Saat pagi hari ini kami boleh bangun semua berkat kemurahan Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkaulah Allah Immanuel yang akan menyertai kami dan memberkati kami dalam segala pekerjaan tangan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, khususnya dalam ibadah kami hari ini. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati kami, beri kami hati yang baru, hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam topik ini, di mana lembaga Alkitab memberikan topik tentang hal berdoa, dikatakan bahwa pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Kemudian Yesus memberitahukan kepada mereka bagaimana mereka harus berdoa, yaitu seperti doa Bapa kami. Sebab seorang sahabat yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahnya, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan padanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun untuk memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh sebab itu kata firman Tuhan di sini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, cari maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau gambaran di dalam dunia ini dikatakan bahwa tidak mungkin tidak akan dilayani, tidak mungkin tidak akan diberi, bagaimana dengan Allah Bapa di sorga? Bukankah Dia jauh lebih memahami? Bukankah Dia jauh lebih mengetahui segala keperluan kita? Yang menjadi persoalannya di sini yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kita mungkin tidak pernah meminta, atau mungkin kita meminta sesuatu, tetapi sesuatu yang hanya untuk mungkin kepuasan kita sendiri secara daging, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah mungkin mencari, kita sudah mungkin mengetok, tapi kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Dia berkata, minta maka akan diberikan, cari maka kita akan mendapatkan, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini yang menjadi pertanyaannya, kenapa kita belum mendapatkan dari setiap jawaban doa? Saya mau katakan tentang dua hal bagi saya dan saudara. Yang pertama, bahwa mungkin apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang hanya akan memuaskan keinginan daging kita, bukan untuk kepentingan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bukan sesuatu yang memang benar-benar kita butuhkan. Karena ada sesuatu yang memang sangat kita butuhkan, ada memang sesuatu yang tidak sangat perlu kita butuhkan. Nah, ini yang saya katakan menjadi perenungan bagi kita, bahwa mintalah sesuatu kepada Allah yang memang benar-benar kita butuhkan, yang menjadi kebutuhan kita, karena Tuhan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang kedua, kenapa setiap mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Karena mungkin perkenanan kita di hadapan Tuhan.
Apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sejauh mana ibadah kita kepada Tuhan? Seperti apa mungkin kehidupan kita di hadapan Tuhan? Layakkah kita untuk menerima? Layakkah kita untuk menghadap kepada Sang Empunya dunia ini yang menciptakan segala sesuatunya? Sosok seorang pribadi yang maha kudus itu, sementara kita adalah seorang yang berdosa, yang datang di hadapan Tuhan tanpa mengakui dosa kita, kemudian kita meminta sesuatu kepadanya. Oleh sebab itu, renungan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk ketika kita datang kepada Tuhan. Ada ayat firman Tuhan yang lain berkata, ketika engkau datang untuk mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, bereskan dulu segala sesuatu hal yang ada dalam dirimu di hadapan Tuhan, kepada sanak saudaramu, kepada para sahabatmu, kemudian engkau datang untuk mempersembahkan korban. Kalaupun engkau sudah melakukannya, saya mau katakan bahwa biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang campur tangan. Asalkan engkau sudah lakukan apa yang menjadi bagianmu, maka percayalah apa yang engkau minta, apa yang engkau cari, ketika engkau mengetok, maka Tuhan akan menjawab dari tempat yang maha tinggi. Puji Tuhan, ini menjadi renungan kita pada saat pagi hari ini. Mintalah, carilah, dan ketoklah, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doamu. Tuhan akan mencukupkan segala keperluanmu. Apapun yang engkau butuhkan saat ini akan dicukupkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami. Kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Yang kami perlukan adalah kami harus datang kepada Tuhan untuk meminta kepada-Mu, untuk kami mencari Tuhan, untuk kami mengetok pintu hati Tuhan. Maka kami percaya kami akan melihat setiap mujizat dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.